Apa bedanya? Yesus Kristus itu artinya adalah banyak dipakai untuk kitab-kitab bagi orang-orang yang masih baru dalam Tuhan. Kitab Injil, kitab Roma, itu kitab-kitab yang seringkali dipakai sebagai pembuka orang-orang yang masih baru. Makanya hubungannya Yesus Kristus. Anda mengenal Yesus, tujuannya supaya engkau mengalami Kristus. Yesus itu nama, Kristus itu adalah diurapi atau statusnya dia. Masuk kasih Tuhan, Yesus Kristus, Anda diperkenalkan kepada Yesus, pribadi Yesus, bukan agama ya, pribadi Yesus, supaya Anda mengalami Kristus, mengalami pengurapan, diberkati, dipimpin, diayomi, dilindungi. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dalam Kristus, bersama dengan Tuhan sudah lama, Anda diurapi, Anda di Kristus, Anda diberkati, dituntun, dibimbing, dipimpin. Tujuannya supaya Anda lebih kenal Yesus lebih dalam. Bisa dapat ini? Kristus Yesus, Yesus Kristus itu dua hal yang berbeda. Misalnya, orang di sebelah Tuhan Yesus itu kan dia belum berbuat baik, bertobatnya jadi kayu salib. Waktu dia sebelum meninggal, dia bertobat. Tuhan terima tidak? Terima. Lalu dia meninggal, masuk mana? Firdaus. Terus Anda pasti bilang begini, enak di dia, nggak enak di saya. Pak, di sebelah rumah saya, Pak, ada hamba Tuhan, Pak. Waduh, Pak, ini hamba Tuhan, Pak. Sudah jatuh, nekat lagi, Pak. Ngerokoknya nggak kira-kira, narkoba nggak kira-kira. Anaknya 5, Pak, anak pertama semua. Nanti itu ya. Nah, Pak, ini orang betul-betul murtad, Pak. Usahanya berantakan, Pak. Ini orang penipu besar. Terus satu hari dia pesta miras, Pak. Masuk rumah sakit seminggu. Saat tergeletak sudah gak ada harapan, dia bilang gini, oh Tuhan Yesus, ampuni aku. Bawa aku kembali dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku bertobat. Tuhan ampuni kan? Orang bertobat Tuhan ampuni nggak? Tuhan ampuni. Terus dia dipanggil Tuhan. Ada kasak kusuk bilang begini, masuk surga dong. Kan sudah bertobat, pasti masuk. Waduh, enak di dia, nggak enak di gua. Hari ini Anda sudah mengerti. Orang meninggal itu ada dua tempat. Yang pertama, nggak ada ya orang meninggal ke surga, nggak ada. Meninggal itu kalau dia percaya Tuhan Yesus, masuknya Firdaus. Orang kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, oh meninggal ke neraka. Nanti dulu, nggak cepet-cepet loh. Orang kalau nggak percaya Tuhan Yesus, hidupnya fasik, dia kalau meninggal masuk ke Hades atau Sheol dalam bahasa Ibrania. Apa itu Firdaus? Firdaus itu terasnya sorga. Hades itu apa? Terasnya neraka. Kita harus tahu, banyak orang berpikir dengan cara gampang. Kalau percaya Yesus, mati ke sorga. Nggak ada ayatnya. Pada diam semua, baru tahu. Ya, orang kalau percaya Tuhan Yesus, mati masuk tunggu dulu. Ke sorga sama-sama. Jangan saling mendahului sesama hamba Tuhan. Ada ayatnya, ada. Hendaklah anggap orang lain lebih utama daripadamu. Itu ayatnya. Surga Tuhan yang pertama. Jadi kalau orang itu meninggal, itu masuk di dua tempat, pilih satu, Firdaus atau Hades. Tapi yang masuk Firdaus itu ada dua golongan, yang meninggal dalam Yesus atau meninggal dalam Kristus. Paulus menginjil, melayani Tuhan, satu hari dipenggal kepalanya oleh Nero. Pertanyaan saya, dia meninggal dalam Kristus atau dalam Yesus? Dalam Kristus. Orang di samping Tuhan Yesus, hidupnya berantakan, tidak pernah buat sama sekali buah roh, hancur-hancuran, dia bertobat tepat sebelum dia meninggal. Waktu dia meninggal, itu namanya meninggal dalam Yesus. Jemaat Baranang Siang, Jumat-Jumat hujan banjir, berjuang untuk pergi ke sini. Kalau misal seandainya, jikalau apabila mungkin saya sedang bicara, terus ada yang jatuh dari atas, terus Anda harus pulang. Pulang dalam Kristus apa dalam Yesus? Dalam Kristus. Kenapa? Anda sudah cari Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Nah, saya Tuhan,
Kalau kita melihat cerita ini, kita tahu ternyata orang yang nanti rapture itu yang meninggal dalam Kristus, bukan dalam Yesus. Artinya orang yang tinggal sudah lama, bergaul erat sama Tuhan. Hidupnya adalah dia seluruh hidupnya supaya tujuannya lebih kenal Tuhan. Makanya orang dunia yang baru bertobat, orang pemula itu biasanya cari Tuhan biar dapat Kristus. Tetapi setelah orang lama dalam Tuhan, dia mengalami berkat, tujuannya supaya lebih kenal Yesus lebih dalam. Ayat berikutnya sebagai bukti, Daniel 12. Kitab Daniel, kitab yang paling enak sekali dibahas, ayat 12, pasal 12. Daniel 12, ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar, the great leader, Archangelos. Mikael itu gampang sekali mengertinya, itu adalah malaikat yang ada di posisinya di bawah Tuhan Yesus. Dia disebut sebagai pemimpin besar, Archangelos, penghulu para malaikat. Tugasnya cuma satu. Kalau kita melihat yang namanya Gabriel, Gibor Elohim, itu adalah malaikat yang bertugas biasanya untuk membawakan kabar-kabar. Nah, tetapi kalau kita lihat Mikael, ini unik. Mikael itu adalah kapten perang sorga. Tugasnya adalah berperang. Nah, mungkin saya pernah cerita di beberapa tempat, pernah di doa pengerja, doa puasa jam 10 sampai doa harian di hari Selasa, waktu itu di Sukawarna. Saudara Tuhan, berapa dari saudara mungkin dalam hidup ini pernah ada yang mengalami pelayanan malaikat? Beberapa dari Anda juga mungkin pernah melihat malaikat dalam bentuk fisik. Dan itu merupakan pengalaman yang oke, yang luar biasa. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa melihat Tuhan jauh lebih penting daripada melihat malaikat. Melihat malaikat jauh lebih penting daripada melihat setan. Pak, saya lihat di rumah Anda ada setan. Kok yang kelihatan setan terus? Kalau orang lebih gampang lihat setan daripada lihat malaikat, temannya setan. Jangan terlalu bangga sama orang sering lihat setan. Betul. Saudara Tuhan, malaikat itu kalau Anda lihat, itu jarang yang bersayap loh. Kalau Anda masih bilang bahwa malaikat itu bersayap, kelihatannya Anda salah lihat loh. Yang bersayap itu kerub, kalau jamaknya kerubim, seraf, jamaknya serafim, dan makhluk surga. Nah, saudara Tuhan, malaikat hampir jarang yang bersayap. Apakah bajunya selalu putih? Anda boleh tanya para pendoa syafaat di gereja ini, kapan-kapan sharing. Apakah malaikat pasti putih? Tidak. Rambutnya warnanya macam-macam, warna bajunya macam-macam warnanya, nggak harus putih. Yang gambar putih itu memang belum lihat malaikat biasanya. Nah, salah satu malaikat itu bisa kalau ketemu dengan Anda itu sangat ramah sekali, karena kita adalah semuanya pangeran Allah dan putra-putri Allah, Tuhan sendiri. Nah, malaikat itu tuh biasanya merayani kita dengan penuh sukacita dan sangat murah sekali untuk senyum. Tapi ada satu malaikat yang hampir tidak pernah senyum, namanya Mikael. Kalau Anda ketemu malaikat, gede, sterk gitu ya, tegap sekali, dan mukanya tuh lurus, tanpa senyum. Kamu Mikael ya? Dia diem aja. Kamu Mikael kan? Dia diem aja. Beneran nih, Mikael kan? Terus dia bilang gini, artinya Mikael tuh. Gini. Dia biasa membawa pedang, atau busur, atau lembing, atau perisai. Dia membawa senjata semacam itu. Gampang sekali ngelihatnya. Nah, hari ini saya nggak bahas mengenai penampakan malaikat. Nah, pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsamu, akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu terluput, ya ini barang siapa didapati namanya tertulis dalam kitab. Ini peristiwa apa? Aniaya besar ini. Jadi sebelum aniaya besar, Mikael datang toh. Untuk apa? Untuk mendampingi anak bangsamu. Supaya apa? Perhatikan baik-baik. Sebelum kesesakan besar, Mikael datang mendampingi anak-anakmu untuk meluputkan. Berikutnya. Dan banyak dari orang yang telah tidur. Banyak itu semua? Bukan. Banyak apa harus mayoritas? Tidak. Contoh. 1 miliar saya ambil 1/5. Mayoritas bukan? Bukan. Tapi 200 juta itu banyak apa tidak?
Banyak. Kata banyak itu nggak boleh ditafsirkan sebagai semua, tidak boleh ditafsirkan sebagai mayoritas. Banyak ya banyak. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Ini orang mati bukan? Nah, dikatakan di sana akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. 2. Sebagian mengalami kehinaan. 3. Sebagian mengalami kengerian kekal. Jangan disambung itu. Jadi ada 3 golongan orang mati. Orang meninggal kedua tempat, Hades atau Firdaus. Tapi orang meninggal ada 3 golongan. Yang pertama untuk mendapat hidup yang kekal. Orang yang meninggalnya di Firdaus sama di Hades. Yang di Hades itu adalah mereka yang tinggalnya tidak percaya Tuhan, mereka meninggal masuk sini, ini mendapat ngeri kekal. Ngeri. Tetapi mereka yang tinggal di Firdaus itu ada 2 macam. Pertama dapat hidup kekal, yang kedua dapat hina. Ini buktinya. Ada 3. 1 mengalami kengerian, kehidupan kekal, dan kehinaan. Kenapa yang di Firdaus ada yang mendapat hidup kekal, ada yang hina? Yang di Firdaus itu hidup kekal karena mereka itu rapture, meninggal dalam Kristus. Sedangkan yang hina, orang sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, tetapi karena hidupnya berantakan, dia meninggal. Sebelum meninggal dia masih ngaku Tuhan, dia nggak terhilang. Orang seperti ini itu adalah orang yang akan mengalami kehinaan. Kenapa hina? Sudah terima Yesus tapi nggak rapture. Ini saya bicara mengenai orang mati ya, bukan orang hidup ini. Jadi ada orang meninggal dalam Kristus, itu yang sungguh-sungguh hidupnya tergadai buat Tuhan. Ada yang orang meninggal dalam Yesus, orang itu yang penting bertobat, selesai, sudah. Jadi hidupnya berantakan, sebelum meninggal dia bertobat. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang meninggal dalam Yesus. Di mana mereka pada saat nanti kita naik, mereka tinggal tetap dalam kuburan, beristirahat di Firdaus. Kesian dong Pak, sudah bagus ketimbang di luar ketemu antikristus. Sudah bagus di dalam. Nah, mari kita lihat pelan-pelan ceritanya. Saya ulang kembali 1 Tesalonika 4. Jadi orang mau rapture itu adalah 1, waktu dia meninggal dalam Kristus. Mau rapture nih. Nah, kita lihat tanda-tandanya rapture. Nanti Pak, tiba-tiba kalau saya lagi tidur suami saya hilang, itu kelayapan. Istri saya hilang Pak, itu beli nasi liwet di depan. Sebab pada waktu itu ayat 16, Tuhan sendiri. Jadi rapture itu yang jemput siapa? Tuhan Yesus. Tuhan dengan suatu seruan, with a shout, bahasa Inggrisnya, dengan satu seruan. Kata bersama saya seruan. Nah ini pasang ini aja. Nah kata seruan itu menggunakan bahasa Yunani keleusma. Kata bersama saya keleusma. Keleusma itu artinya adalah teriakan yang besar, the voice of command, perintah, the voice of incitement. Nah, apakah kata keleusma sering dipakai? Oh sering. Masih ingat waktu Tuhan membangkitkan Lazarus? Dia bilang gini, Lazarus sudah mati 4 hari. Balsam Yahudi dipakai supaya tubuhnya leleh. Nah Lazarus sudah mati 4 hari, jasad reniknya sudah ledes, melting, leleh kemana-mana. Sudah gak muncul, sudah basah semuanya berbau. Saya Tuhan, Yesus bilang gini, Lazarus, itu semua jasad reniknya kumpul jadi satu. Terus dia bilang, keluar maneh. Dia keluar, kuduk, keluar. Tangkap ya? Itu dipanggil, itu keleusma. Pada zaman itu kalau saya menyebut kata raja, raja itu panglima bala tentara.
Raja itu panglima. Zaman dulu raja kalau perang di depan. Nggak kayak raja zaman sekarang. Kamu maju, aku mundur. Aku maju, aku mundur. Itu zaman sekarang. Zaman dulu raja perang di depan. Alexander Agung adalah tipe seorang pemimpin yang sering sekali dan senang sekali perang di depan. Dia selalu bilang begini, serbu. Itu perintah serbu, itu perintah keleusma. Kalau Anda bantah, itu namanya desersi. Serbu. Ada yang teriak, serbu. Sama kata-kata, beda nada, beda arti. Saya Tuhan, keleusma itu perintah. Misalnya begini, mari. Kata mari, Yesus datang dan berkata, dengan seruan, mari. Semua yang meninggal dalam Kristus, tubuhnya kumpul. Jadi satu kumpul semua. Kemudian plus ada bunyi nafiri. Bunyi. Kumpul semuanya. Terus bunyi nafiri yang kedua. Alkitab bilang dengan seruan. Suara seruan ini begitu keras, Anda tidak pernah dengar sebelumnya, dan suara itu memekakan gendang telinga hampir pecah.